Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mungkin ada teman kita, tetangga kita yang sebelum Ramadan sudah meninggal duluan. Sehingga kita yang diberi nikmat oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun ini, mari kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Jadi kaitan dengan bulan Ramadan, memang orang-orang berimanlah yang akan menyambutnya dengan senang. Makanya ibadah siam itu pun diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini yang diperintah itu orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana telah diperintahkan juga orang-orang sebelum kita, yaitu dahulu juga pernah disyariatkan untuk berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Sehingga kesempatan Ramadan inilah kesempatan untuk penggembelengan pribadi-pribadi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat. Karena dalam kondisi Ramadan, alhamdulillah, biasa orang selalu mengingatkan apabila kita berbuat salah. Jangan menggunjing, ini bulan puasa. Jangan berantem, ini bulan puasa. Sering kita seperti itu diingatkan. Tapi kan jarang kita mendengarkan peringatan-peringatan itu di bulan selain Ramadan. Kita pun menjadi semangat beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kesempatan kita ketemu dengan Ramadan tahun ini betul-betul kita manfaatkan, jangan sampai disia-siakan. Meskipun memang tahun ini kita bertemu dengan Ramadan bersamaan dengan adanya wabah corona yang akhirnya kita umat Islam lebih khusus jadi anjurkan supaya melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Apakah sholat fardu, apakah sholat tarawih, apakah tadarus atau pengajian-pengajian itu tidak diselenggarakan di masjid-masjid. Di satu sisi memang ini menjadi hal yang kurang mendukung akan semaraknya Ramadan. Akan tetapi jangan sampai ini menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan, untuk kita tidak mau beribadah. Karena ibadah itu harus betul-betul kita maksimalkan di bulan ini. Momennya itu, kesempatannya itu yang tidak mungkin terulang lagi kalau kita tidak diridhoi oleh Allah untuk bertemu tahun depan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Sehingga kita sebagai orang yang beriman tadi harus yakin dan percaya. Apalagi Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, kalau ibadah itu sudah, maka pahalanya setara dengan ibadah wajib di bulan yang lain. Kalau ibadah itu wajibnya dikerjakan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sehingga ini menjadi kesempatan. Apalagi nanti ada satu malam yang istimewa di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung dari tahun itu 83 tahun. Lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad. Mungkin kita secara
jeda usia lebih pendek dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Dahulu umat-umat Nabi terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh yang diterangkan sampai beliau berdakwah sampai 950 tahun. Itu kan lebih panjang usianya. Kemudian umat-umat Nabi yang lainnya ratusan tahun. Nah ini umatnya Nabi Muhammad meskipun cenderung lebih pendek usianya, tapi diberi waktu usia itu yang berkualitas dengan adanya Ramadan. Semangat beribadah di bulan Ramadan. Kemudian meskipun kita akan melaksanakannya di rumah masing-masing, inilah kesempatan kita untuk dekat dengan keluarga. Mari, yang memang kadang-kadang orang-orang yang biasa sholat rutin ke masjid itu jarang sholat jamaah di rumah dengan keluarga. Ini kesempatan untuk berjamaah bersama dengan keluarga sambil mengecek bagaimana keimanan, pemahaman Islam anggota keluarga kita. Cek anak-anak apakah sudah benar bacaan sholatnya. Cek anak-anak kita apakah sudah betul-betul bacaan, hafalan surat pendek misalnya itu sudah banyak dihafal. Kemudian apalagi kader-kader muda, ini betul-betul dicek ya, dan juga ditingkatkan di bulan Ramadan ini. Bukan hanya sekedar tadarus tapi juga menambah hafalan. Itulah kesempatan di bulan Ramadan yang kita di tengah-tengah pandemi corona. Jadi kaitannya dengan amal ibadah ini, kita sebagai orang yang beriman harus yakin betul karena itu kebutuhan kita. Karena kita orang yang percaya surga neraka, nanti setelah kita mati kita akan menuju ke alam berikutnya. Itu keyakinan kita. Ada nanti kita akan meneruskan ke alam barzah. Setelah alam barzah kita akan menuju ke alam akhirat. Di akhirat nanti ada etape-etape kehidupan di sana. Ada dikumpulkan di mahsyar. Ada nanti kita akan dihisab, akan ditimbang. Kita akan melewati sirat. Kita akan betul-betul apakah ke surga atau ke neraka. Kita akan nantinya akan ketemu nanti endingnya, yaitu surga apa neraka. Kalau kita orang yang beriman pasti berharap bisa masuk surga. Apa kemudian surga itu akan didapat dengan cara gratis? Tidak, harus ada usaha. Kalau memang nanti ada yang masuk surga itu karena mereka berusaha. Jadi bukan kemudian surga itu didapat dengan santai-santai saja, ada usaha. Di antaranya usahanya ini bulan Ramadan kita semangat yuk beribadah ya. Salat fardunya, kemudian tarawihnya, kemudian tadarus Al-Qur'annya, kemudian infak sedekahnya. Semampu kita, tidak harus kemudian memaksakan, tapi kita harus ada semangat untuk berbagi. Itulah ciri orang yang beriman. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak mau berbagi. Ini kesempatan kita untuk mendulang pahala. Pastikan kita menjadi orang yang rajin salat. Pastikan kita menjadi orang yang taat untuk berpuasa. Pastikan kita menjadi orang yang rajin baca Al-Quran. Inilah sehingga kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik. Jangan sampai disia-siakan. Tadi kesempatan beribadah di rumah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan sampai menjadi alasan karena corona tidak untuk bisa melepaskan ya, untuk mencari kebenaran alasan corona untuk berpuasa, tidak benar. Jadi pembahasan tentang bagaimana sholat kemudian dipindahkan ke rumah, ini para ulama-ulama kita sudah menfatwakan, baik lewat majelis ulama ya, atau ormas-ormas Islam sudah memberikan fatwa bahwa sampai tidak sholat Jumat pun kalau dalam kondisi darurat seperti ini kita laksanakan gantinya sholat zuhur di rumah masing-masing. Dan kelihatannya nanti ini juga sudah disiapkan bagaimana sampai kepada nanti selesainya Ramadan, yaitu sholat Idul Fitri pun nanti akan dilaksanakan sholat Id itu di rumah masing-masing. Kita harus siap, ini pengalaman hidup kita. Kita bertemu dengan hari raya tidak sholat Id di lapangan atau di masjid, tapi malah di rumah masing-masing. Sehingga kesempatan ketemu Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Ini kesempatan mendulang pahala ya. Kita orang yang beriman percaya nanti akan ditimbang amal ibadah kan. Ya, dalam surah Al-Qari'ah itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang nanti ketika ditimbang amal ibadahnya itu lebih berat, berarti dosanya lebih ringan,
maka dia akan menemukan kehidupan yang memuaskan, itu masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau amal ibadahnya itu lebih ringan, ibadahnya sedikit, yang banyak dosanya, maksiatnya, maka dia akan ketemu dengan neraka hawiyah. Oleh karena itu kita harus yakin itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak percaya. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang cuek dalam beragama. Kita pastikan menjadi orang-orang muslim yang betul-betul sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam. Bukan karena hanya ikut-ikutan. Kalau selama ini saudara-saudara ada yang hanya ikut-ikutan karena memang banyak waktu Ramadan itu, kalau awal-awal biasanya itu kan sholat tarawih banyak ketika awal-awal, karena hanya ikut-ikutan saja, ini tidak kuat lama. Tapi kita harus betul-betul dibangun dari kesadaran dan keimanan. Untuk apa? Untuk beribadah selama di bulan Ramadan. Sehingga dengan kita kesempatan ketemu dengan Ramadan tahun ini, kita manfaatkan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita bisa manfaatkan kesempatan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan betul-betul beribadah. Tadi di samping beribadah ya hubungan dengan Allah, kita pun supaya mendalami juga ilmu agama. Banyak kan kegiatan kosong di rumah, baca buku-buku agama. Apalagi yang sekarang sudah teknologi canggih, buka kajian-kajian ya ustadz-ustadz ternama yang memberikan tausiah, sehingga apa, batin kita akan betul-betul tersirami, kemudian kita itu akan betul-betul tumbuh keimanan dan ketakwaan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sia-sia memanfaatkan waktu ini. Manfaatkan Ramadan di tengah corona ini dengan sebaik-baiknya, yaitu tadi memperdalam ilmu agama, mengamalkan ajaran agama, dan kemudian jaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tentunya bukan hanya diri kita saja kan yang ingin ke surga. Kita ajak orang tua kita ajak saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk bisa bareng-bareng masuk ke surga. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan tahun ini betul-betul meskipun di tengah wabah corona kita bisa maksimal ibadahnya, dan kita berdoa kepada Allah semoga wabah corona ini betul-betul segera lenyap dari muka bumi, segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kita bisa hidup normal kembali, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.